you so much. Thank you for this meeting and thank you for your time. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Kini datang dari Menteri Pertahanan kita Indonesia sekaligus calon Presiden kita Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto bos. Yang baru-baru ini lagi di hadapan banyak negara menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan ke Gaza, Palestina. Bahkan beliau menyerukan agar investigasi secara komprehensif terhadap apa yang terjadi di Rafah, Gaza Selatan bisa segera dilakukan bos. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan lengkap beliau? Pasukan apakah maksudnya yang siap dikirimkan ke Gaza? Setelah ini kita kupas habis bos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap baru-baru ini lagi Presiden Zelensky dari Ukraina ternyata juga bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan beliau membagikan momen berjabat tangan dengan Pak Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan Indonesia bos. Nah lantas di manakah mereka bertemu dan apakah yang mereka bicarakan? Apakah Ukraina meminta Indonesia mendukung lagi negaranya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, niat Bapak Prabowo yang menyatakan siap mengirimkan pasukan ke Gaza ini pun disampaikan saat menyampaikan pidato di Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 1 Juni 2024 kemarin bos, yang dihadiri oleh banyak negara. Dan tak main-main, dalam pidatonya Pak Prabowo pun menyebut bahwa proposal Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden perihal 3 fase menuju gencatan senjata di Gaza adalah langkah menuju arah yang benar. Dan beliau, Pak Prabowo pun mengatakan seperti ini bos. Jika dibutuhkan dan diminta PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk memelihara dan memantau gencatan senjata, serta memberikan perlindungan dan keamanan untuk semua pihak, ujar beliau. Nah, di sini Pak Prabowo pun artinya telah menyatakan kesiapannya untuk mengirim pasukan ke Gaza. Dan bukan untuk berperang bos, bukan untuk melawan Israel ataupun melawan Hamas. Melainkan para pasukan Indonesia ini pun jika dikirim adalah untuk memantau gencatan senjata dan memberikan perlindungan dan keamanan untuk semua pihak-pihak yang terlibat di sana. Namun pengerahan pasukan Indonesia ini pun hanya dilakukan kalau diminta oleh PBB bos. Indonesia pun siap kalau diminta. Kemudian selain itu dalam pidatonya Pak Prabowo pun juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan Indonesia untuk membantu dan merawat 1.000 pasien dari Gaza bos. Dan selain itu Pak Prabowo juga mendorong agar segera dilakukannya investigasi komprehensif atas serangan Israel di wilayah Rafah, perbatasan Palestina dan Mesir. Semoga Palestina segera damai bos. Amin. And when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire. Oke, kemudian selain itu ternyata Pak Prabowo pun juga bertemu dengan Presiden Ukraina bos, yaitu Mr. Zelensky. Yang ternyata beliau pun juga menghadiri Shangri-La Dialog di Singapura kemarin. Dan kedatangannya ini ke Singapura pun ya sudah pasti, apalagi kalau bukan bertujuan untuk mencari dukungan dalam melawan negaranya Pak Putin, Raski Rusia. Ya intinya pasti beliau berpikir jangan sampai saat ini Ukraina terlupakan ya kan. Beliau pun diketahui melakukan pertemuan dengan para pemimpin dunia, termasuklah presiden terpilih kita yang saat ini masih menjadi menhan yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mereka pun dikabarkan membahas potensi peningkatan kerjasama bilateral hingga tantangan geopolitik yang mendesak serta juga masalah Gaza bos. Terkait kerjasama, Indonesia dan Ukraina pun disebut membuka peluang untuk berkolaborasi pada sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Kemhan pun menyorot ini sebagai bukti keterbukaan antara Indonesia dan Ukraina dalam memperluas kerjasama bos.
Dan di akhir pertemuan, Menhan Prabowo pun menyatakan akan memperkuat komitmen Indonesia untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dan saling menguntungkan dengan Ukraina. Tulis keterangan resmi Kemhan RI, bos. Dan lanjut, selain itu Presiden Volodymyr Zelensky ini pun ternyata juga berharap alias meminta negara kita Indonesia untuk mendukung kedaulatan Ukraina nih. Nah, ini nih yang agak sedikit berat ya kan? Di mana dalam keterangan terpisahnya, Zelensky pun ternyata sekali lagi mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo dalam pemilu bulan Maret kemarin. Dan beliau pun mengatakan bahwa kami menantikan dukungan Indonesia terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, ujar Presiden Ukraina, Mr. Volodymyr Zelensky ini dalam keterangan tertulis resmi pemerintah Ukraina, bos. Nah, jadi pertanyaannya nih, apakah setelah ini negara kita Indonesia bakal turun gunung untuk mendukung Ukraina dalam konflik ini? Bagaimana menurut kalian? Semoga saja Indonesia tetap netral ya bos, nggak ke Ukraina, nggak juga ke Rusia. Soalnya susah kalau kita berpihak ke salah satu pihak, bos. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kemudian kabar selanjutnya yang tak kalah mantap, ternyata Pak Prabowo pun juga bertemu dengan Menhan atau Menteri Pertahanan Amerika yaitu Mr. Lloyd Austin III dan membahas terkait modernisasi alutsista Indonesia. Nah, alutsista apakah itu? Dikutip dari CNN Indonesia, mereka pun ternyata bertemu di sela-sela acara kegiatan Forum IISS Shangri-La Dialog 2024 di Singapura kemarin, bos. Dan kedua Menhan pun membahas terkait masalah modernisasi alutsista Indonesia. Dalam pertemuan itu, Pak Prabowo pun menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Amerika dalam kerjasama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia guna memenuhi kekuatan militer Indonesia, bos. Beliau katakan bahwa hal ini penting untuk pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia alias TNI. Namun, sayangnya tak disebutkan perkembangan atau alutsista apa sajakah yang mereka bicarakan, bos. Tapi ya seperti yang kita tahu, yang lagi hot-hotnya dengan Amerika kemarin ya adalah pembelian jet tempur F-15EX yang sudah taken MOU tapi belum ada kontrak efektifnya ya kan. Jadi masih abu-abu nih, bos. Enggak entah jadi atau ntar tiba-tiba diganti ya kan. Belum ada kabar nih. Jadi kalau menurut kalian kira-kira bagaimana tuh, bos? Kemudian lanjut, selain membahas modernisasi alutsista, kedua Menhan, Pak Prabowo dan Mr. Lloyd Austin III ini pun juga membahas penguatan kemitraan jangka panjang antar kedua negara, serta mendiskusikan masalah kepentingan bersama. Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia Amerika menyadari pentingnya kerjasama bilateral dalam modernisasi pertahanan untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dengan efektif. Mantap, mantap, jos. Apakah Indonesia dan Amerika kedepannya bakal semakin akrab? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make it sense.